Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah selalu kita perbarui rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang sangat banyak kepada kita, wabil khusus nikmat iman, hidayah, taufik, kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan wasilah kita masuk ke surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita sekarang berada pada bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11 dari tahun Hijriah. Ada paling tidak 4 keutamaan yang terdapat di dalam bulan Dzulqa'dah, yang secara bahasa Dzulqa'dah ini artinya itu adalah yang memiliki. Al-Qa'dah itu bimana atau arti dari asal kata qa'adah. Qa'adah itu duduk. Jadi maksudnya bulan ini ya bisa diartikan al-qu'ud minal anil qital. Pada zaman dahulu orang-orang Arab jahiliyah sering melakukan peperangan. Nah, saat Dzulqa'dah ini mereka berhenti dari peperangan-peperangan. Dan ada juga yang memaknai duduk santai, karena pada bulan inilah mereka bersantai, beristirahat. Ada yang melakukan safar, perjalanan, berdagang, baik itu ke Syam ataupun ke Yaman dan ke negeri yang lainnya. Ketika bulan Dzulqa'dah ini pada zaman dulu banyak orang yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, sedangkan orang-orang Mekah sendiri keluar dari Mekah untuk melakukan ekspedisi perdagangan itu. Nah, paling tidak ada 4 keistimewaan, keutamaan bulan Dzulqa'dah ini. Yang pertama adalah bahwa Dzulqa'dah itu salah satu dari Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala dalam 1 tahun, sebagaimana yang dijelaskan di surah At-Taubah ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan hari di sisi Allah Ta'ala ada, iddatasyhur, jumlah bulan, bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala ada 12. Pada ketentuan Allah sejak zaman dahulu, pada saat diciptakan langit-langit dan bumi, di antara 12 itu ada bulan-bulan yang dimuliakan, yang disebut Ashhurul Hurum.
minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang utama, 4 bulan yang dimuliakan, yang dijelaskan ya di dalam hadis bahasanya 4 bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. 3 secara bersambung dan 1 secara terpisah. Karena termasuk di antara bulan-bulan yang mulia, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah dan amal-amal baik di sini. Yang kedua, keutamaan atau keistimewaan bulan Dzulqa'dah. Karena bulan ini adalah permulaan ataupun termasuk ya, bukan permulaan tapi termasuk di antara Ashhurul Haji, bulan-bulan haji yang diisyaratkan di surah Al-Baqarah 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji ini pada bulan-bulan tertentu. Apa penjelasan bulan-bulan tertentu ini? Yaitu bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan selanjutnya Dzulhijjah. 3 ini adalah Ashhurul Haji. Kalau seandainya seseorang punya waktu yang longgar, dia tidak ikut dalam rangkaian porsi hajinya pemerintah, dia sudah berangkat dulu ke Saudi misalnya di bulan Ramadan ya, maka belum bisa mengawali rangkaian hajinya. Kalau sudah masuk Syawal, maka dia bisa melaksanakan haji ya. Kalau mulainya bulan Syawal berarti haji tamattu yang longgar ya. Dia melaksanakan umroh dulu, kemudian tahallul, dan baru pada tanggal 8 Dzulhijjahnya, hari-hari Armina itu dia menunaikan rangkaian manasik hajinya. Jadi baru mulai startnya itu di bulan Syawalnya, tidak bisa diawali dari bulan Ramadan. Itulah maka disebut Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji ini harus dilaksanakan pada bulan-bulan khusus, tidak bisa di bulan-bulan yang lainnya. Hanya 3 bulan itu. Yang ketiga, keutamaan Dzulqa'dah ini bahwasanya dalam melaksanakan umrah oleh Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis yang diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sejak kecil sudah dititipkan ibunya untuk menjadi pembantunya Rasulullah SAW. Jadi Anas ini menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Jadi sejak Nabi di Madinah itu beliau sudah ngawul ya, sudah menjadi pembantunya Rasulullah, sehingga beliau sangat alim ya, seorang yang paham betul dengan ciri pribadi, perilaku sehari-hari Rasulullah SAW, termasuk ibadahnya. Beliau sampaikan dalam hadis bahwa Rasulullah ini berumrah dalam hidupnya 4 kali, yang 3-tiganya ini dilaksanakan pada bulan Dzulqa'dah, dan satunya itu pada saat berbarengan dengan hajinya. Umrah yang pertama yaitu pada tahun ke-6 Hijriah pada bulan Dzulqa'dah, yang ini disebut dengan Umrah Hudaybiyah, walaupun pada akhirnya nanti gagal karena mendapat halangan dari orang-orang Quraisy. Beliau tidak bisa masuk Makkah. Nanti kita jelaskan lebih detail perinciannya. Yang kedua yaitu umrah qadha, umrah tundahan. Karena pada tahun 6 Hijriah beliau tidak bisa menunaikan umrah dan
di klausul perjanjian Hudaybiyah baru bisa kembali lagi ke Mekah untuk umrah, maka beliau pilih bulan Dzulqa'dah pada tahun 7 Hijriah. Nah, umrah yang ketiga yaitu selesai perang Hunain. Ada rangkaiannya. Ada Fathu Makkah Ramadan tahun 8 Hijriah, kemudian lanjut perang Hunain bulan Syawal tahun 8 Hijriah. Nah, setelah beliau menang dalam perang Hunain ini mendapat ghanimah yang banyak. Setelah beliau membagi harta ghanimah di kawasan Ji'ronah, maka beliau menunaikan umroh mengambil miqatnya dari Ji'ronah ini, terus ke Mekah untuk menunaikan umrah, dan setelah itu baru kembali ke Madinah. Nah, itulah 3 rangkaian umrah yang beliau laksanakan, dan itu pada bulan Dzulqa'dah. Di samping boleh mengambil miqat dari Ji'ronah, yang lebih dekat adalah Tan'im. Kalau kita ada di Mekah untuk mengulang atau mengumrahkan, membadali umrah dan lain-lain, biasanya yang paling dekat adalah Tan'im, kemudian bisa juga di Ji'ronah, juga bisa di Hudaybiyah tadi, yang lebih jauh. Nah, baru yang keempat, umrah beliau bersama dengan hajinya, karena beliau mengambil haji qiran, yaitu haji yang disambung ataupun yang bergandengan. Haji tamattu, umrah dulu baru haji. Nah, kalau qiran itu bersama-sama niatnya. Dan yang ketiga ada haji ifrad yang hanya haji saja tanpa umrah. Nah, itulah termasuk di antara keistimewaan bulan Dzulqa'dah. Pada poin yang ketiga ini beliau menunaikan 4 macam atau 3 pada bulan Dzulqa'dah dan 1 pada bulan Dzulhijjah, ini rangkaian umrah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Poin yang keempat, jemaah sekalian, keistimewaan bulan Dzulhijjah ini adalah merupakan bulan yang dulu Allah Ta'ala memanggil Nabi Musa alaihissalam untuk melaksanakan sebuah pemanggilan khusus untuk menerima kitab Taurat di Bukit Tur Sinai. Beliau dipanggil Allah Ta'ala pada bulan Dzulqa'dah ini, yang diisyaratkan di dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-A'raf 142. Wa wa'adna Musa 30 lailah. Dan kami berikan janji kepada Nabi Musa selama 30 malam. Wa atmamnaha bi asyrin. Dan kami sempurnakan 10. Fatamma miqatu rabbi arba'ina lailah. Maka sempurnalah pertemuan janji Nabi Musa dengan Allah Ta'ala ini selama 40 malam. 30 malamnya pada bulan Dzulqa'dah disambung dengan 10 malamnya pada bulan Dzulhijjah. Inilah 40 hari, 40 malam Nabi Musa menerima kitab Taurat dari Allah Ta'ala yang harus disampaikan kepada umatnya. Dan selama ditinggal oleh Nabi Musa ini, Bani Israel melakukan penyimpangan yang sangat berat, yaitu meminta sesembahan. Dan akhirnya oleh Samiri dimanfaatkan dengan membuat patung anak sapi. Nah, itulah yang dijadikan sesembahan oleh Bani Israel. Walaupun Nabi Musa sudah memberikan mandat kepada Nabi Harun, tapi karakter masing-masing saudara ini berbeda. Nabi Musa tegas, Nabi Harun begitu lembutnya, sehingga kurang memiliki kewibawaan di antara kaumnya ini.
Jadi inilah 4 keistimewaan, keutamaan yang ada di bulan Dzulqa'dah yang memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk menghidupkan syiar amal-amal soleh di bulan yang mulia ini, bulan Dzulqa'dah ini. Anjuran kepada kita semuanya untuk menghidupkan bulan-bulan mulia ini dengan amal-amal yang soleh. Dan kebanyakan di antara masyarakat ini melupakan bulan Dzulqa'dah ini atau mengabaikan. Di bulan Ramadan yang mereka begitu semangat, yang artinya adalah Ramadan itu pembakaran dosa-dosa. Kemudian bulan Syawal adalah bulan peningkatan dengan amal-amal yang baik. Bulan Dzulqa'dah ini yang secara bahasa sejarah tadi bulan yang di situ duduk-duduk santai, sehingga menjadikan masyarakat ini kurang bersemangat. Maka kita sebagai kaum muslimin yang punya wawasan, punya pengetahuan, hendaklah kita menghidupkan syiar yang baik-baik pada bulan yang mulia ini dengan amal-amal yang baik, amal-amal soleh. Jadi kalau biasanya masyarakat begitu semangat untuk, mohon maaf, misalnya puasa sunnah ya, di bulan Rajab, yang salah satu alasan utama yang sahih karena bulan Rajab ini salah satu di antara 4 bulan haram tadi. Nah, kenapa pada bulan Dzulqa'dah ini kita sangat-sangat jarang menghidupkan dengan puasa sunnah? Padahal di sini juga sama statusnya. Kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa di bulan-bulan haram, termasuk bulan Dzulqa'dah ini. Inilah yang sering dilupakan oleh masyarakat. Nah, jemaah sekalian, ada pendapat dari Abdullah bin Abbas tentang bulan-bulan haram ini ketika beliau menafsirkan surah At-Taubah ayat 36 tadi. Dan bulan-bulan ini Allah mengkhususkan 4 bulan yang Allah menjadikan 4 bulan tersebut adalah bulan-bulan suci. Dan kesuciannya begitu diagungkan dan menjadikan dosa di dalamnya juga besar. Sebagaimana dia menjadikan amal soleh dan balasan yang lebih besar. Jadi inilah konsekuensinya. Ketika sebuah waktu diutamakan untuk melakukan amal-amal yang baik, maka ketika ada seseorang yang melakukan amal keburukan juga ada dampak negatifnya, pelipat gandaan keburukan dan dampak dosanya. Sebagaimana yang juga dikatakan Qatadah, sesungguhnya kezaliman pada bulan-bulan haram adalah kesalahan yang paling besar dibanding pada bulan-bulan lainnya. Walaupun semua kezaliman adalah dosa yang besar, namun Allah berhak membesarkan suatu perkara sesuai dengan kehendaknya. Maka di situ di ayat 36 tadi Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian mendolimi diri kalian dengan melakukan amal-amal yang maksiat, amal-amal yang dosa. Ini evaluasi bagi kita semuanya. Bagi orang yang menghidupkan syiar kebaikan, dia akan mendapatkan pelipat gandaan pahala. Ada hadis lagi yang mengatakan al-ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya. Ibadah pada masa-masa yang sulit itu fadilahnya seperti hijrah kepadaku, kata Rasulullah. Ibadah pada saat yang sulit, saat krisis atau saat hujan deras atau saat kondisi yang terjepit, kondisi yang susah, dan juga pada saat analognya adalah pada saat orang-orang mengabaikan, melupakan, jadi meremehkan, maka kita hidupkan ibadah di situ, fadilahnya seperti ibadah atau seperti hijrah kepada Rasulullah. Artinya sebuah amal yang istimewa, amal yang baik. Nah, kebalikannya, apabila ada seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang maksiat di bulan-bulan haram, maka ada pelipat gandaan dosa tadi. Yang mempelopori kebaikan disebut sunnah hasanah, dia mendapatkan pahala kebaikan
dari dirinya dan dari orang-orang yang mengikutinya. Man sanna fil Islam sunnah hasanah falahu ajruha wa ajru man amila ba'daha. Maka kebalikannya, yang melakukan contoh-contoh kebiasaan yang buruk yang disebut dengan sunnah sayyi'ah juga mendapatkan dosa, limpahan dosa dari pengikutnya. Wa man sanna fil Islam sunnah sayyi'ah, siapa yang memberi contoh keburukan, fa alaihi wizruha, maka dia menanggung dosanya. Wa wizru man amila ba'daha, dan dosa dari orang-orang yang mengikuti sesudahnya. Tradisi-tradisi, budaya-budaya yang ada unsur-unsur kesyirikan, ada unsur kemaksiatannya, ada unsur isti'anah ataupun minta tolong kepada jin dan sebagainya. Nah, ini budaya-budaya buruk apabila dikembangkan, digalakkan, maka pelopornya, pencetusnya itu mendapat pensiun dosa, mendapat limpahan dosa dari para pengikut sesudahnya. Saya tidak memberi contoh, bisa akan kita lihat, kita amati ya, budaya-budaya negatif yang mungkin dengan kedok kearifan lokal dan lain-lain, nah, tapi ada unsur-unsur yang menyimpang tadi ya, dari sisi akidah atau akhlak gitu.